Dan kali ini kita akan membahas mengenai jebakan pom-pom saham BCA. Sebenarnya video kali ini diinspirasikan oleh satu YouTube channel yang gua baru lihat, namanya Overpost di sini. Nah, di sana Bro Leon yang saya juga tidak kenal membicarakan mengenai valuasi BCA dan juga apakah BCA akan bisa naik terus ke depannya, mungkin double dalam 5-6 tahun terakhir. Nah, kalau BBCA itu sendiri dengan valuasi sekarang di angka 1000 triliun, berarti dalam 5 tahun ke depan BBCA akan mencapai angka 2000 triliun. Itu kalau BBCA bisa naik 2 kali lipat valuasinya dalam 5 tahun ke depan. Nah, sebenarnya kita juga sempat berbicara mengenai BCA ini di posting kita di tahun Mei 2021 yang berjudul Saham Pom-Pom Part 2. Jadi kita juga sempat melihat bahwa saham BCA walaupun termasuk baik dari segi performa, cuma karena ukuran BBCA yang sudah lebih besar, sangat besar, dan juga untuk kedepannya apakah bisa tetap tumbuh seperti terdahulu, maka kita juga merasa ragu bahwa BBCA bisa tetap naik seperti dahulu. Nah, sebelum kita mulai, kita coba lihat dulu nih performa BBCA ke belakangnya. Jadi dari data yang kita kumpulkan, ini kita lihat sebenarnya performa BCA dari tahun 2005. Ya, jadi ini pendapatan. Kalau kita lihat pendapatan BBCA di tahun 2005 sebenarnya pada waktu itu mempunyai pendapatan 7,7 triliun. Untuk laba bersih marginnya 47% di sini. Ya, nah kalau kita lihat ke tahun 2022 secara estimasi pendapatan BBCA 69,38 triliun, hampir 10 kali lipat dari level 2005. Laba bersihnya lumayan stabil di 46%. Jadi tahun 2005 di 47%. Kalau kita lihat laba bersihnya, nah ini memang amat sulit kita lihat kembali karena di sini ada stock split. Jadi kita beri warna hijau di sini. Jadi sebelumnya ini stock split 5 kali ya, 1159. Berarti pada waktu itu kalau kita lihat sebelum stock split, BBCA laba bersihnya di angka di 232 tahun 2019. Nah, jadi setelah itu 2020 terdapat bencana COVID, agak turun sedikit. Nah, kalau kita lihat secara valuasi pair di sini, kita lihat lagi gambarkan secara sebelumnya ya dari 2005 sebenarnya pair BCA di angka 12 sampai 15 di sini. Nah, seiring berjalannya waktu, valuasi BCA menjadi lebih tinggi di angka 25 sampai 30-nya. Nah, kita lihat juga untuk dividen, ya dividen per lembar BBCA. Data kami melihat bahwa sejak 2010 BBCA memberikan dividen. Jadi pada waktu itu dividen payout ratio sekitar 20-30%. Di akhir-akhir ini BBCA meningkatkan dividennya menjadi 50%. Kurang lebih 50% di sejak 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat yang membuat kita khawatir untuk BBCA adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini kita bagi menjadi 3 periode. Jadi di awal 2005-2010, di pertengahan 2010-2015, dan terakhir 2015-2022. Kalau kita melihat pertumbuhan pendapatan BCA selama 2005 sampai 2015 sebenarnya relatif stabil di angka 18,7-19% ya berarti sampai 21%. Kan tetapi sejak 2015 sampai 2022 pertumbuhan pendapatan BBCA ini mengkhawatirkan, jadi turun hanya dengan pertumbuhan sebesar 5,4%. Untuk laba bersihnya memang sempat naik di 2005-2010 19% per tahun, lalu 16%, dan saat ini memang turun ke 11,5%. Akan tetapi ini masih relatif baik secara pertumbuhan laba, karena menurut kami kalau di atas 10% itu masih bisa dikategorikan bertumbuh. Yang kita harus lihat adalah per rata-rata, jadi rata-rata price earning ratio untuk BCA itu sendiri. Jadi di 2005-2010 di 16, 2010-2015 di 18. Saat ini rata-rata selama 7 tahun terakhir adalah di angka 25.
Ini yang menurut kami agak terlalu tinggi, terutama juga kalau kita lihat pertumbuhan laba BBCA ini akan walaupun masih bagus ya di 11,5%, tapi cenderung menurun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kembali valuasi BBCA, kalau dia kembali ke angka 18 seperti terdahulu, sebenarnya saham BBCA ini berpotensi malah turun 30% dari sini. Ya, jadi ini yang kita harus wanti-wanti untuk BBCA. Nah, tapi kenapa kita lihat bahwa kenapa market memberi valuasi yang premium untuk BBCA? Karena tentu saja satu, BBCA adalah saham yang terbesar di bursa Indonesia. Yang kedua adalah pertumbuhannya yang relatif stabil. Yang ketiga adalah laba bersihnya yang tinggi. Jadi laba bersih marginnya di angka 45%, 46%, ini lumayan sangat baik. Ya, tapi kita juga akan memberikan alternatif. Kalau bukan untuk BBCA, apa yang seharusnya kita lihat? Nah, ini bukan rekomendasi untuk dua saham tersebut, tapi ini hanya memberikan perspektif bahwa saham BBCA ke depannya amat sulit untuk kembali tumbuh, ya, kapitalisasi pasarnya dari 1.000 triliun menjadi 2.000 triliun, yang dimana itu berarti pertumbuhan kenaikan saham BBCA itu 15% per tahun. Nah, kita lihat ke kandidat pertama kita adalah ini Bank CIMB Niaga, BNGA. Kita lihat dulu pertumbuhan bisnisnya dari tahun ke tahun. Jadi data kita di 2005, waktu itu sebenarnya untuk pendapatan 1,7 triliun di tahun itu, di 2022 menjadi 18,7 triliun, jadi lebih dari 10 kali lipat pertumbuhan pendapatannya. Ini bisa menyaingi BBCA pada periode yang sama. Akan tetapi kalau kita lihat laba bersihnya memang tidak sebaik BBCA. Jadi BBCA itu di angka 45%, 40%. Untuk CIMB Niaga sendiri berkisar antara 30 dan akhir-akhir ini turun ke level 25% sampai 18% di sini. Kita lihat juga untuk laba bersihnya. Jadi dari Rp60 di 2005 sempat naik. Di tahun 2019 kembali turun di pasca COVID. Di sini kita tandai dengan warna merah. Lalu kembali naik. Jadi sebenarnya di tahun 2022 ini terlihat kembali menuju di atas 2019 ya, laba 2019. Nah, untuk valuasi yang kita lihat di sini memang BNGA berada di angka 7, price earning ratio di 2005. Tapi sempat naik ya ke 18, ke 15 di tahun-tahun berikutnya. Sebelum akhirnya di tahun 2018-19 kembali turun. Dan saat ini yang menariknya adalah di tahun 2021-2022 harga sahamnya belum naik. Jadi dengan price earning ratio 5, walaupun labanya sudah naik ke angka 200 gitu. Jadi intinya sebenarnya BNGA ini dari pasar itu belum melihat kenaikan performa BNGA atau masih skeptis istilahnya. Jadi walaupun labanya sudah naik, PER-nya di sini beranjak turun. Ini artinya harga sahamnya tidak kemana-mana. Itu bisa kita lihat dari sejak 2019 ya, pada waktu itu untuk saham BNGA di angka 965, 995, saat ini hanya di 1120. Akan tetapi labanya sudah naik 25% ya dari level 2019. Yang kita lihat menarik juga adalah sebenarnya dividen dari BNGA sendiri. Saat ini data kami melihat bahwa sejak 2018 BNGA perlahan-lahan memberikan dividen ya, dari payout ratio 17-18%, sempat naik ke 68%. Saat ini dengan dividen 2022-nya kemarin berada di angka 94. Ini berarti payout ratio sekitar 40-50%. Ya, jadi dengan harga saham di saat ini 1120, kalau dividen payout ratio-nya sekitar 50%, berarti untuk dividen tahun depan di angka Rp100 per lembar. Nah, jadi kalau kita hitung secara dividen yield, ini merupakan yield sekitar 9%, 8,9%. Jadi ini makanya kita melihat BNGA bisa menjadi alternatif dibanding BBCA. Perlu kita perhatikan juga bahwa BNGA ini selalu membukukan profit. Jadi ini bukan sekali-sekali saja. Jadi profitnya bahkan di tahun-tahun terdahulu itu sudah lebih dari 1 triliun ya.
sempat mencapai 4 triliun dan di 2022 ini mencapai estimasi 3,8 triliun. Ya, jadi ini bukan uh, perusahaan yang kadang merugi, kadang untung dan fluktuatif ya. Walaupun memang di COVID sempat turun, tetapi overall BNGA masih profit, dan kalaupun memang profitnya turun di tahun-tahun ke depan, dividennya masih aman. Itu yang poin yang kita mau coba jelaskan di sini. Lalu kita lihat yang kedua, untuk saham perbankan lainnya adalah NISP. Ini Bank OCBC NISP. Ya memang kalau dari segi data kami hanya mulai dari tahun 2012. Ya jadi pada waktu itu pendapatan 3,4 naik 4 kali lipat, 3 kali lipat ke 11,66 triliun di 2022. Untuk laba bersih mirip-mirip dengan BNGA di angka 25-30%. Ya sempat mencapai 35% di 2019. Kita kembali ke BNGA ya. BNGA 25 sampai ya kadang-kadang turun ke 15. Jadi NISP ini kemungkinan juga terlihat lebih baik dari BNGA secara margin laba bersih. Sekali lagi ini tidak sebaik BBCA di angka 45%, 40%, tapi ini masih menarik di angka 30%. Kalau kita lihat laba bersihnya juga dari 2012 selalu membukukan laba minimal Rp58. Ya, jadi sekarang di angka 148. Kalau kita lihat juga harga sahamnya tidak kemana-mana dari 2012 ya, 765. Lalu di 2022 juga di angka 730, 700. Nah, jadi sebagai akibatnya apa? Dengan laba yang naik dari 58 ke 148 lembar per saham, maka price earning ratio NISP ini beranjak turun dari 13 dan sejak tahun 2018 berada di bawah 10 ya, di angka 7, 9, 5 dan saat ini di angka 5. Untuk dividen per lembar sendiri tidak terlalu besar, masih di angka 22. Jadi kita untuk yield saat ini di angka sebenarnya sekitar 5 atau mungkin kita bisa lihat di sini 4%, 3%. Akan tetapi ini dengan dividen payout 15% ya. Jadi kalau memang secara teori kalau NISP memberikan laba sekitar 50% dari labanya, maka kita lihat dividen yieldnya sekitar 9% sampai 10% untuk NISP. Nah, jadi kenapa ini juga menarik dibanding BBCA? Nah, kita lihat lagi ya bahwa untuk pertumbuhan labanya kalau dengan valuasi 5 untuk NISP dan juga BNGA di angka 5 atau 6, bagaimana pertumbuhan laba secara bertahun-tahun ke belakang. Ya, kita kembali ke BNGA lagi. Sebenarnya kalau kita lihat memang pendapatan di 2015-2022 ini tidak terlalu baik karena turun di bawah 10%. Tapi laba bersih per sahamnya ini naik sebenarnya di 2015. Walaupun ini tidak konsisten ya, jadi di 2010 sampai 2015 nih masih di bawah turun ya, di bawah minus 20%. Untuk PER rata-rata ini turun dari 14 ke 10. Nah, kalau kita lihat NISP sebenarnya sedikit lebih baik dari BNGA. Ya, dari 2012-2015 memang pendapatannya di 15% pertumbuhannya. Turun sedikit di 7 tahun terakhir tapi masih baik di atas 10% ya, 11,9. Untuk laba bersih malah terjadi kenaikan di angka 12,5%. Untuk PER akibatnya adalah turun, jadi sekarang berada di rata-rata 8. Nah, kalau kita bandingkan dengan BCA yang PER-nya sudah di 25, kapitalisasi pasar sudah 1.000 triliun, untuk saham NISP atau BNGA naik 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir itu lebih mudah, karena dengan 2 kali lipat pun NISP tidak harus menumbuhkan labanya dan price earning ratio-nya masih di angka 10. Itu yang menarik di sini yang kita coba jelaskan ya. Begitu juga dengan BNGA. Ya, tapi kita juga bisa lihat historinya tadi sudah kita sempat beritahukan bahwa sebenarnya BNGA dan NISP itu menumbuhkan laba dan pendapatannya. Walaupun dari segi ini NISP sedikit lebih baik dari BNGA. Nah, jadi itu yang membuat kita merasa kita harus waspada terhadap BBCA ya.
Ini bukan berarti bahwa saham BBCA akan turun segera atau bahkan dalam 2-3 tahun ke depan. Cuma kalau kita perhatikan untuk ke depannya, probabilitas untuk saham NISP dan BNGA untuk naik 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir itu jauh lebih besar dibanding BBCA. Nah, kita coba lihat untuk teknikalnya sendiri ya dalam jangka pendek. Kita lihat BNGA di sini. Kalau memang bagi teman-teman yang ingin membeli, kita bisa coba tunggu di angka 1080. Karena di sini adalah pada waktu itu ini ada trend line dari BNGA itu sendiri. Jadi itu merupakan titik yang baik untuk membeli. Boleh juga average down kalau dia turun kembali selama profit dari BNGA terus stabil atau bertumbuh. Tapi kalau profit BNGA menunjukkan tanda-tanda perburukan, maka jangan mencoba cara dengan dollar cost averaging. Berikutnya adalah NISP dari segi teknikal. Nah, ini kebetulan berada di support 700 yang lumayan kuat. Kalau memang bisa turun ke sini, boleh dipertimbangkan untuk membeli. Karena sebenarnya kita coba lihat NISP ya. Dari chart mingguan sebenarnya kalau angka 700 ini bertahan, ini bisa kita lihat adalah pola cup with handle kecil. Jadi setelah dengan petembusan angka 800 bisa naik ke 1000 untuk NISP sendiri. Jadi dari 700 ke 1000 itu sudah lebih hampir dari 50%. Tinggal kita lihat 5 tahun ke depan apakah NISP bisa menaikkan laba bersihnya atau tidak. Nah, kalau untuk BBCA sendiri gimana? Kita coba analisa dari teknikalnya juga di sini untuk saham BBCA. Nah, sambil kita menunggu untuk BBCA, maka kita lihat juga bahwa sebenarnya yang kita mau waspadai dari BBCA adalah pola seperti yang terdapat di sini, di DOIT ya. Ini adalah pola yang bernama inverse cup with handle. Nah, jadi kalau di BBCA kita melihat adanya pola seperti ini, maka harus kita waspadai untuk buru-buru keluar. Ya, karena apa? Karena ini berarti bahwa sudah ada penjualan besar-besaran oleh pemain-pemain besar. Nah, coba kita lihat BBCA di sini. Kita coba lihat dari mingguannya. Nah, jadi kalau mingguan BBCA memang saat ini masih dalam yang namanya garis uptrend. Jadi seperti ini sejak 2020. Nah, jadi kalau 2020 jadi kalau masih berada di uptrend ini masih aman untuk membeli. Ya, jadi mungkin di angka sini boleh ya 7.600. Akan tetapi kalau ini seperti yang kita bilang dengan saham DOIT tadi, ya kalau terdapat pola inverse cup with handle, jadi seperti ini misalnya. Nah, ini teman-teman harus waspada bahwa kemungkinan besar pergerakan saham BBCA akan berakhir dan PE-nya akan tergerus turun. Jadi terutama kalau dia terutama kalau setelah ini dia menembus saham seperti ini. Gitu. Ya, jadi ini sebenarnya sangat sederhana, tapi ini nanti masih kita harus lihat ke depan dulu apakah di angka 7.600 BBCA bisa terus naik mantul. Kalau tidak bisa, ini sudah menjadi waspada. Ya, jadi seperti yang kita bicarakan di saham DOIT seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini sangat berbahaya untuk saham BBCA ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi ini penjelasan kenapa kita harus berhati-hati untuk terhadap saham BBCA. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.